Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Cisfa Islami, nomor induk mahasiswa 1862170019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah profesi keguruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang strategi pengembangan lingkungan kerja yang positif. Menurut Mangkunegara, tahun 2000 mengatakan bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Lalu, menurut Anwar Prabu, tahun 2005 mengatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan sifat-sifat yang berhubungan dengan seseorang. Lalu yang kedua, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungannya. Lalu, bagaimana cara mengembangkan lingkungan mengajar yang positif? Kita simak baik-baik. Slide selanjutnya. Yang pertama, menciptakan iklim kepedulian dan keselamatan. Guru menjaga suasana kelas yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua siswa. Lalu, memfasilitasi hubungan yang baik antara siswa dengan mendukung dan saling penghargaan dan kerjasama. Lalu yang kedua, ada komunikasi yang terbuka dan jelas. Di sini guru memberikan arahan yang jelas tentang ekspektasi dan aturan yang ada di dalam kelas. Lalu yang kedua, mendengarkan siswa dengan baik dan merespon pertanyaan atau kekhawatiran mereka secara terbuka. Lalu yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di sini bagaimana mengakomodasi gaya belajar yang beragam dengan memanfaatkan berbagai metode pengajaran termasuk visual, audio, dan kinestetik. Lalu yang keempat, ada penggunaan umpan balik konstruktif. Di sini, guru memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada siswa tentang kinerja mereka. Lalu guru juga mendukung atau mendorong siswa untuk merespon umpan balik dan terus memperbaiki kinerja mereka. Selanjutnya yang kelima ada integrasi teknologi. Di sini guru mengintegrasikan teknologi dalam pengajarannya untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan membuat pembelajaran jadi lebih menarik. Lalu yang keenam ada fleksibilitas dan pembelajaran. Di sini bagaimana guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Lalu yang ketujuh ada menghormati kepentingan dan bakat siswa. Guru mengidentifikasi dan memanfaatkan bakat dan minat siswa dalam pembelajaran. Lalu yang kedelapan, mendorong pertanyaan dan diskusi. Di sini guru mendorong siswa untuk bertanya, berdebat, berdiskusi tentang materi pelajaran. Lalu menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang pemikiran kritis dan refleksi. Lalu selanjutnya ada evaluasi yang adil dan transparan. Guru menggunakan beragam metode evaluasi yang mencerminkan beragam aspek kemampuan siswa. Lalu yang ke-10, mendukung kepedulian dan konseling. Guru menyediakan dukungan konseling dan bimbingan bagi siswa yang membutuhkannya. Lalu yang ke-11, budaya pembelajaran yang berkelanjutan. Guru mendorong siswa untuk mengembangkan minat dalam pembelajaran sepanjang hidupnya. Lalu yang ke-12, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Di sini guru melakukan evaluasi secara berkala terhadap lingkungan mengajar dan metode pembelajaran, lalu menggunakan umpan balik dari siswa sesama guru hasil belajar siswa untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pelatihan dan pengembangan profesional guru terkait dengan etos kerja guru. Kita simak baik-baik. Yang pertama adalah dengan pengenalan etos kerja. Nah, pelatihan awal atau pembekalan guru harus mencakup pemahaman tentang arti etos kerja itu sendiri dan mengapa itu penting dalam profesinya. Ini membantu guru untuk memahami
hubungan antara etos kerja mereka dengan dampaknya pada hasil pendidikan. Lalu selanjutnya yang kedua ada pengembangan keterampilan pedagogi. Pelatihan harus mencakup pengembangan keterampilan pengajar yang efektif. Nah, ini termasuk teknik pengajaran, lalu penggunaan teknologi pendidikan, strategi manajemen kelas, dan kemampuan untuk merancang pembelajaran yang relevan dan menarik bagi anak. Lalu selanjutnya yang ketiga ada pengembangan keterampilan interpersonal. Guru harus dilatih dalam berkomunikasi yang efektif, lalu keterampilan manajemen konflik, dan kemampuan berkolaborasi dengan rekan kerja, siswa, orang tua. Karena ini penting untuk menciptakan hubungan positif dalam lingkungan kerja atau lingkungan belajar mengajar. Lalu yang keempat, ada pemahaman tentang diversitas dan inklusi. Nah, pelatihan harus mengintegrasikan pemahaman tentang kebutuhan siswa yang beragam, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus dan latar belakang budaya yang berbeda. Guru perlu dilatih untuk menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung semua siswa. Yang kelima, ada manajemen stres dan kesejahteraan guru. Pelatihan dapat memberikan strategi atau mengatasi stres dan menjaga kesejahteraan fisik dan mental guru. Guru yang sehat secara fisik dan emosional cenderung memiliki etos kerja yang lebih kuat dan positif. Yang keenam, pengembangan pengetahuan domain. Guru perlu terus memperbaharui pengetahuan dan pemahaman mereka tentang mata pelajaran yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, pelatihan yang relevan dalam mata pelajaran dan kurikulum akan membantu guru untuk tetap kompeten. Lalu yang ketujuh, pendidikan tentang etika dan etos kerja. Guru harus dilatih dalam etika profesinya dan kode etik yang harus diikuti. Ini membantu dalam membangun sikap integritas dan etos kerja yang tinggi. Yang kedelapan, ada pengembangan kepemimpinan. Selain menjadi pendidik, beberapa guru mungkin memegang peran kepemimpinan di sekolah. Pelatihan kepemimpinan dapat membantu mereka menjadi agen perubahan yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung etos kerja yang positif. Lalu yang kesembilan, ada evaluasi kinerja dan umpan balik. Pelatihan harus mencakup praktik evaluasi diri dan menerima umpan balik. Guru perlu tahu cara mengidentifikasi area perbaikan dan pengembangan rencana pengembangan pribadi. Lalu yang terakhir ada pengembangan kemampuan pengambilan keputusan. Di sini guru perlu dilatih dalam pengambilan keputusan yang cerdas terkait dengan pendidikan, termasuk pemilihan metode pembelajaran, materi, serta strategi evaluasi mereka. Baiklah, itu tadi beberapa aspek yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan etos kerja keguruan. Lalu selanjutnya dalam kesimpulannya, lingkungan kerja yang positif dan mendukung memiliki dampak yang positif pada etos kerja keguruan. Lalu kepemimpinan yang efektif berhubungan dengan interpersonal yang baik dan budaya sekolah yang baik dapat memotivasi guru untuk berkomitmen dan bersemangat dalam pekerjaan mereka. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.